Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membiasakan berpikir kritis, kunci memecahkan masalah secara efektif. Oleh Tri Maulida, SPD IGR MPD. Apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Kemampuan seseorang untuk dapat memahami, kemudian dia mampu untuk menilai berdasarkan logika dan bukti sehingga ia dapat mengambil keputusan dan menyelesaikan masalahnya secara efektif. Itulah berpikir kritis. Jadi komponen utama berpikir kritis yang pertama analisis, kedua evaluasi, ketiga inferensi dan juga penjelasan. Komponen-komponen tersebut saling mendukung sehingga menghasilkan keputusan yang baik. Sebelum kita mengamati dan menanggapi gambar yang ada, perhatikan gambar 1.2. Yang jadi pertanyaan, bisakah manusia pergi ke ruang angkasa? Untuk gambar 1.3, apakah ada kehidupan di atas langit? Selanjutnya kita coba pahami dan juga renungkan artikel berikut ya. Artikelnya berjudul Bijak terhadap informasi Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta orang yang mengatakan semuanya yang ia dengar. Maksudnya, jika kita mendapatkan informasi tanpa tabayun terlebih dahulu atau tanpa menyaringnya, kemudian mentransfernya secara langsung, itulah pendusta. Dan sebaliknya ketika dia mampu bertabayun terlebih dahulu, itulah orang-orang yang memiliki akal sehat atau yang biasa disebut dengan ulil albab. Jadi orang yang berakal sehat adalah orang yang bertabayun. Karena dengan bertabayun dapat menjauhkan dari prasangka buruk, fitnah dan juga ghibah. Serta manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi secara positif. Contoh berpikir kritis dalam situasi nyata adalah bagaimana berpikir kritis mengubah cara kita mengambil keputusan. Perbandingan sebelum dan sesudah berpikir kritis. Kalau sebelum, keputusan berdasarkan asumsi tanpa data. Kalau sesudahnya, mengumpulkan fakta dan memilih solusi yang terbaik. Untuk dasar hukum berpikir kritis adalah surah Al-Imran ayat 190, di mana sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal. Ali Imran ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Untuk asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah dan meminta bukti kerasulannya. Dengan diturunkan ayat ini mengarahkan pandangan mereka bahwa mukjizat yang lebih besar adalah keteraturan alam semesta. Untuk isi kandungannya, yang pertama integrasi zikir dan fikir, di mana ulul albab atau orang yang berakal adalah penyeimbang ingat kepada Allah dalam segala kondisi dan memikirkan fenomena alam. Yang kedua, penciptaan tanpa kesia-siaan. Yang ketiga, tujuan akhir tafakur adalah ketakwaan. Selanjutnya hadis Nabi. Dari Abi Dzar, Nabi bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tapi jangan kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Masuk ke pembahasan tajwid. Meski mat lazim tidak ada dalam pembahasan surah Al-Imran ayat 90-91, namun dalam CPPAI yang baru di 2026, mat lazim menjadi sasaran target untuk semester 1 kelas 10. Kalau dari segi bahasa, mat artinya memanjangkan, lazim adalah kebiasaan atau sesuatu yang sering terjadi. Mat lazim berarti memanjangkan suatu bacaan huruf mat ketika bertemu dengan huruf sukun secara tetap dan wajib. Panjangnya 6 harokat. Macam-macam mat lazim. Untuk mat lazim sebenarnya ada 2, mat lazim kilmi dan juga harfi. Tetapi keduanya bercabang menjadi mat lazim kilmi mukhafaf dan musakol, juga mat lazim harfi mukhafaf dan musakol. Untuk yang pertama kita bahas adalah mat lazim kilmi mukhafaf dan juga contohnya. Perhatikan untuk lafaznya, karena ada mat bertemu dengan sukun sehingga panjangnya harus 6. Al-ana. Untuk yang kedua, mat lazim kilmi musakol dan juga contohnya. Kilmi mukhafaf ketemunya sukun, kalau musakol ketemunya tasdid, sehingga bacanya waladhdallin. Tetap 6 harokat ya. Dan ketiga, mat lazim harfi mukhafaf juga contohnya. Untuk mat lazim harfi itu berada di awal surah. Terkhusus mukhafaf ada 8.
nakoso asalukum. Contohnya alif lam mim. Untuk yang mad lazim harfi musaqal itu bedanya ada idgham yang tersimpan, hurufnya hayyun tohuro. Contohnya toha. Selanjutnya mad silah. Mad silah itu terbagi menjadi dua, mad silah qasirah juga mad silah tawilah. Kalau mad silah qasirah itu apabila hak domirnya ketemu selain hamzah, sedangkan tawilah bertemu dengan hamzah. Mad silah qasirah panjangnya hanya 2, sedangkan tawilah itu 5 harokat atau 2,5 alif ya. Thanks for watching. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.